Nama saya Mimin dan teman kita Cina sebagai moderator juga. Oke, Cina ini alumni dari kampus MDP ya? Saya alumni MDP itu tahun angkatan 2010, jadi sekitar 10 tahun yang lalu. Program studi akuntansi? Oh ya, dulu STIE. Alumni akuntansi tahun 2010. Saya juga alumni akuntansi selesai. Oh iya. Beda generasi. Ya, jadi buat kalian semuanya yang nonton, mungkin yang lagi nonton sama keluarga, sama adik atau teman dan saudaranya, kalau misalnya kalian pengen sukses kayak Ceyovina di bidang kuliner ataupun bidang apapun, itu kalian bisa daftar di kampus MDP. Sekarang kita lagi penerimaan mahasiswa baru di jalur tanpa tes. Syaratnya mudah, kalian bisa fotokopi rapot yang kelas 10 dan 11 semester 1 dan 2 nya dilegalisir. Terus untuk biaya formulir pendaftarannya Rp400.000. Nah, untuk jalur tanpa tes ini kita ada beasiswa juga. Beasiswanya itu bisa sampai 100%. Jadi kalian untuk biayanya juga ringan dan ada beasiswanya juga. Oke. Ceyovina sekarang kan ini lagi PSBB ya. Kegiatan Ceyovina yang lagi PSBB ini apa ya kira-kira? Oh ya, kalau selama PSBB, Unsilent itu kan mengikuti anjuran pemerintah nih, apalagi sekarang PSBB. Jadi Unsilent sekarang lebih penjualan online. Jadi kita memanfaatkan kesempatan dan juga ilmu online dari MDP tadi. Jadi untuk memasarkan produk berupa misalnya nih, biasanya kita nongkrong di kopi kan pakai minuman. Nah, untuk sekarang PSBB kita jual kopinya itu pakai entry bag, jadi sasetnya meningkat. Cuman kalau dibilang kegagalan dalam usaha itu pasti ada. Tidak ada kegagalan yang tidak ada. Kegagalan pasti ada dalam usaha. Terus kalau masalah di Charger kan cabang kedua ya? Jadi pertama kami Charger itu ada di Bukit, terus juga dari target pasar dan juga yang mau saya capai. Di Charger dulu kan nggak ada sosial media nih. Oh iya. Bener kan nggak ada. Belum benar-benar nggak ada yang namanya food blogger atau. Jadi kalau dulu di Charger marketingnya tuh kita menjemput customer benar-benar face to face. Jalan di Kampung Iwa, bagi-bagi brosur, terus mendekati anak-anak komunitas, yuk nongkrong tempat kami nih, gitu. Kalau misalnya Unsilent kan berbeda nih. Unsilent sudah menggunakan sosial media, terus juga sudah menggunakan media promosi yang lebih baik lagi. Terus dalam hal target pasar yang dituju juga beda yang tadi saya bilang. Kalau misalnya di Charger itu targetnya anak muda nih. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman yang mau buka bisnis, saran dari Yovina itu tuh kita harus pikirin dulu, oh target pasar kita mau yang mana nih. Jadi kita fokus. Jadi kayak misalnya kemarin alhamdulillah di Charger saya pengen anak-anak muda nih. Jadi lebih fokusnya ke anak-anak muda, gimana promosi ke anak muda, gimana menu-menu yang diinginkan anak muda. Nah, kalau untuk Unsilent itu saya lebih target pasarnya lebih luas, seperti orang kerja, terus juga ibu-ibu, anak muda itu kalau bisa yuk datang ke Unsilent gitu. Ya, Cece tadi kan bilangnya kalau yang Unsilent dia promosinya lewat media sosial ya, sudah mulai zaman-zaman food blogger, Instagram dan lain-lain. Nah itu siapa namanya yang pakai yang endorse siapa sih, atau ada Telegram yang Cece pilih masing-masing pakai kriteria gitu? Oh iya, kalau dalam hal media promosi kita juga harus lihat orang-orang yang kita misalnya endorse nih. Kita harus lihat juga orang yang mau kita endorse sesuai nggak dengan market kita. Kan nggak semua selebgram itu ada yang marketnya pas dengan kita, ada yang enggak. Jadi kita lihat nih, kalau misalnya kita dapat selebgram atau tempat untuk media promosi yang tepat, pasti nanti target pasar kita itu tercapai. Misalnya nih kalau Yovina jualan baju, ya kita cari selebgram atau media promosi yang mempromosikan tentang baju. Jangan yang keseharian membahas makanan, kita promosiin baju gitu. Jadi lebih dapat. Memang mungkin ada yang kena, cuman kan kalau misalnya lebih spesifik, misalnya oh ya dia tiap hari memang komen soal makanan nih, jadi kita bisa kasih makanan kita untuk mereka review seperti itu. Jadi mereka juga bisa memberikan feedback yang bagus dan mungkin juga ada feedback masukan buat kita, karena kan di lidah orang juga berbeda-beda.
Waktu Cece kuliah kan jurusan akuntansi nih ya, jurusan akuntansi. Ada nggak sih waktu kuliah itu pelajaran akuntansi bisnisnya Cece atau terguna untuk Jadi ilmunya praktek yang dipraktekin gitu? Oh, banyak banget pasti. Aduh, kalau mau dibilang pelajaran tuh banyak, apalagi kalau misalnya sejak kuliah itu dibiasain dengan teknologi nih. Nah, jadi kayak misalnya sekarang untuk untuk keuangan, untuk intern ataupun yang di kasir itu semuanya pakai teknologi semua, kita pakai aplikasi semua. Jadi mulai dari keuangan di dalam, laporan-laporan, kita pakai sistem semua. Kalau misalnya juga untuk dengan pelanggan juga kasir kita pakainya sistem, jadi itu lebih terkontrol dengan lebih benar. Semua nanya nih. Jadi selama berbisnis dari 2012 sampai sekarang ada nggak cerita kayak suka dan dukanya bisnis kuliner? Kalau dibilang suka duka itu banyak banget. Banyak banget. Sekali. Kalau sukanya itu aku tuh sukanya lebih kenal banyak orang nih. Jadi kita bisa lihat, oh ini ternyata gini nih, oh ternyata orang ini begini nih gitu. Jadi kita bisa kenal banyak orang, memperluas juga pergaulan kita. Benar. Terus juga dengan begitu kan, kalau misalnya kita berkenal banyak orang, otomatis brand kita juga semakin bisa dikenal. Jangan lupa bawa brand nih kayak gini nih, kan bawa baju saya promosi sedikit gitu. Jadi kalau sukanya sih banyaknya ke situ. Kalau misalnya dukanya itu banyak banget. Apalagi kalau saya dari 2013 itu 2012 itu kan selalu pindah-pindah tempat nih. Bagi yang tahu perjalanan Yovina pasti tahu. Nah, dukanya mungkin kita belum punya tempat sendiri. Itu yang paling duka yang paling ini, kita belum punya tempat sendiri. Kalau selebihnya paling selama perjalanan aja, untuk selama perjalanan bisnis aja yang ya suka dukanya begitulah. Emang dari waktu kuliah, emang mau pilih bisnis kuliner ya Cek? Nggak mau lain atau gimana? Oh iya, jadi pertama kalinya itu memang benar pas kuliah itu kan memang masuknya aja sudah yang sekolah tinggi ilmu ekonomi. Jadi otaknya sudah mindsetnya tuh bisnis. Jadi memang dari pertama masuk dari pas kuliah pun itu tuh sudah memang MDP itu kan, apalagi MDP kan membuka kesempatan mahasiswanya untuk berkarya lah istilahnya. Jadi kayak kemarin aja misalnya ada acara apa, oh ya MDP support, misalnya kita mau bikin ini, oh ya MDP boleh support asal kita ajuin dengan baik dan benar. Jadi kalau misalnya dibilang Yes, ya. Waktu bangun bisnis pertama kali ini kan Cece dari kuliah ya, itu modalnya dari mana sih? Atau dari duit uang waktu jajan kuliah dikumpulin atau gimana? Atau ada yang biayain atau gimana sih? oh ya, untuk bangun usaha charger itu kalau kalian lihat misalnya dulu tahu, itu tuh benar-benar tempat depan warnet tuh. Depan warnet itu tuh benar-benar cuma dikasih bambu dan alat-alat masak pun, alat masak di rumah dapur tuh kita bawa ke mie charger. Jadi kalau dibilang modal awal itu benar-benar modal awalnya itu barang-barang kita sendiri, kita bawa ke tempat usaha kita. Makanya saya bilang dari awal tuh nggak ada bangun usaha tuh yang instan. Jadi ya kita yang masak, kita yang ngeladenin orang, kita yang nyuci piring. Jangan lihat seperti ininya sekarang. Jadi tapi harus konsisten. Jadi misalnya konsisten nih, oh ya dari dulu pengennya fokus di kuliner dulu nih. Oke, kita fokus di kuliner, kita bangun usaha. Oh ternyata feedback dari masyarakat bagus. Nah jadi kita manfaatin itu. Jadi kalau misalnya mau bangun usaha pun jangan, oh ya si A lagi sukses ini, aku pengen ini. Aduh si B lagi sukses ini, aduh pengen, jangan. Jadi cuman kalau misalnya pengalaman waktu kuliah paling berkesan itu dulu waktu mie charger nih, bangun usaha mie charger awal itu langsung disupport sama MDP itu. Kemarin itu ketuanya Bapak Rusbandi, itu langsung Pak Rusbandi langsung apply saya, Yov ini ada lomba wirausaha muda mandiri nih. Nah aku inget banget itu ikut acara itu skalanya nasional. Nah skala nasional itu pertama kali itu kita seleksi lokal segala macam. Alhamdulillah kemarin disupport sama NDP. Jadi saya daftar, kita ikutin prosedur. Alhamdulillah kemarin bisa bawa nama NDP juga ke nasional. Jadi bisa aja kemarin tuh juara 1 lokal WMP
UMM mandiri. Terus di Jakarta kita alhamdulillah juara kedua. Gitu. Iya, jadi jalannya sebenarnya ya. Itu pasti banyak kan sih dari apa namanya dari yang lain-lain kan. Itu gimana sih bisa kok bisa sampai menang gitu? Nah, Apa itu ada kayak gimana gitu? Nah itu juga makanya kemarin kan juga sampai bingung tuh. Kan kalau peserta lain kan bawa oh ini nih yang ciri khasnya nasi goreng apa gitu misalnya contohnya. Sedangkan saya bawa kafe di mana-mana sama. Nah cuman itu jadi pas makanya saya bilang kalau misalnya kita bangun usaha kita harus fokus. Jadi kita tahu oh apa yang mau saya tonjolkan, oh apa yang mau saya perlihatkan, apa sih yang beda ciri khasnya. Jadi kemarin kita bocorin sedikit itu alhamdulillah mie charger tuh sebenarnya simpel sih. Kita bisa membawa konsep casan, mie casan. Jadi kalau ini mungkin belum ya nongkrong di zaman itu. Jadi kalau misalnya zaman itu powerbank itu belum terlalu hits. Jadi kemana-mana bawa charger. Karena baterai mobil habis. Jadi hal sesimpel itu bisa bikin kita beda dari di mata orang. Jadi konsep mie charger itu benar-benar yang kita nongkrong kita sediain tempat casan di mana orang lain itu marah ketika kita nongkrong. Nah kita memfasilitasi mahasiswa ataupun anak-anak muda itu untuk stay di situ, nggak masalah. Jadi oke, bagi juri ataupun bagi nilai plus kan, oh ini nggak dilihat orang, mungkin dilihat orang itu ini nih suatu keburukan atau kejelekan, cuman bagi kita ini suatu kebutuhan anak muda loh. Nah makanya target pasarnya benar, jadi kita lihat itu. Jadi alhamdulillah itu yang bisa membawa mie charger sampai ke nasional. Jadi ada keunikan tersendiri ya. Betul. Nah. Ini Cece kan sudah banyak ya usaha-usaha yang di bidang kuliner. Apa nggak pengen buka usaha di bidang lain atau gimana, atau memperluas cabangnya gimana sih? Nah itu tadi kalau misalnya kita sudah fokus nih, oh aku udah paham nih tentang bisnis kuliner. Nah alhamdulillah sekarang juga mau mencoba usaha yang lain, tapi masih dalam proses. Karena itu tadi Yovina kalau mau usaha itu nggak mau yang oh orang lagi sukses ini kita mau enggak. Jadi mau pelajarin dulu nih, oh sesuai atau enggak. Jadi sekarang memang sudah lagi ada yang dirancang bisnis di luar. Benar. Jadi masih di kuliner ya? Enggak ikut-ikutan zaman lah ya, enggak ikutan orang. Di bidang apa? Nah beda aja ya. Kalau kuliner, kalau untuk sementara ini kuliner, tapi kalau misalnya untuk kedepannya itu memang sudah ada di lagi di konsep. Cuman itu tadi harus dipelajari tadi. Oke. Cek, ini kan mungkin yang nonton nih banyak dari luar atau dari kampus MDP juga. Mungkin mereka yang masih kuliah pengen tahu caranya gimana cara ngatur waktu untuk bisnis sama untuk untuk kuliah itu gimana? Jadi kan ngalamin sih. Oh ya, waktu kuliah dulu itu aku kuliahnya ambil jadwal pagi. Jadi intens kuliah itu dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Nah, selebihnya itu sudah nggak ada kegiatan lagi. Nah, waktu ketika nggak ada kegiatan itulah dimanfaatkan untuk mencari kegiatan yang lebih bermanfaat lah, berfaedah. Jadi mie charger itu kemarin saya buka itu jam 3 sore. Jadi sepulang saya ke kampus, saya langsung naik bus kota, turun naik bus kota, naik angkot itu langsung ke tempat usaha. Sudah itu pulangnya juga sudah misalnya malam itu langsung pulang tidur istirahat, pagi aktivitas lagi paling gitu aja. Oke, sebelum kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya, kita ada yang bertanya. Ya, kita buka sesi tanya jawabnya ya. Jadi ada beberapa pertanyaan udah masuk kita. Saya baca satu ya. Halo, saya ingin bertanya, bagaimana membangun brand kita agar lebih kuat lagi? Terima kasih. Jawabannya apa ya? Jadi membangun brand kita agar lebih kuat. Yang pasti kuncinya satu itu marketingnya sih. Terus juga bawa diri kita pertama dari lingkungan pertemanan dulu nih. Usahakan teman kita itu setiap melihat kita itu oh ini nih Yovina Unsilent gitu. Oh ini nih Yovina Cafe itu. Nah jadi kalau mau bawa usaha tuh bawa dari diri kita dulu. Misalnya nih setiap kali kita promosi kita harus cantumin sedikit tentang apa yang mau kita promosikan brand kita tadi.
untuk menentukan brand, misalnya oh aku mau punya nama ini nih, namanya kalau bisa yang gampang diingat orang dan agak unik. Jadi jangan yang terlalu biasa ataupun jangan terlalu ribet. Karena terlalu ribet juga pusing mikirinnya, nggak bisa disebut. Terus kalau terlalu simpel juga terlalu banyak yang pakai juga nggak Jadi banyak kirain punya siapa. Benar. Jadi kalau misalnya mau bangun brand tuh dari diri kita dulu, bahwa diri kita itu teman kita tuh mengenal diri kita sebagai brand itu. Kalau sudah itu otomatis oh ya dari mulut ke mulut, dari apalagi sekarang media sosial kan gampang banget, promosi dikit sudah menyebar luas. Kemudian jika ada yang mau bertanya lagi, bisa masuk ke menti.com, kemudian masukkan kode 544282. Oke. Pertanyaan berikutnya. Oke, mungkin selagi menunggu, Cek, ini saya mau tanya nih ya. Cece tadi kan bilangnya kalau nama ya itu berpengaruh ke brand kayak gitu ya. Nah itu ada apa namanya, nama Unsilent itu ada ininya nggak sih? Ada artinya nggak? Filosofi. Kalau bikin nama itu bener kayak mie charger. Mie charger itu karena saya basicnya jualan mie, lalu ada tempat casan, jadi kepikiran tuh oh ya namanya kenapa nggak mie charger aja. Terus kayak unsilent itu filosofinya itu nggak bisa diem. Jadi kalau misalnya kita kumpul sama teman itu kami maunya kalian itu ngobrol nih. Terus misalnya kalian kumpul sama temen nih, kalian tuh nggak boleh diam, kalian tuh nggak boleh main HP segala macam. Bisa dilihat tuh kalau misalnya kalian ke unsilent. Ini riset sendiri ya. Jadi misalnya kita ada 10 meja, itu 7 meja rata-rata ngobrol. Yang main HP itu HP ini itu konsepnya alhamdulillah konsep nama kami, nama yang Vina buat itu bisa diimplementasikan ke yang real. Jadi baru tahu. Jadi saya tuh nggak boleh diem gitu. Jadi jangan diem, jangan lagi nongkrong main HP, jangan gitu. Oke, kita lanjut pertanyaan dua, boleh ya Vina ya? Tunggu sebentar ya. Pantes ya Cek, Unsilent itu rame terus ya, terus parkirannya kan sampai keluar gitu ya. Rame terus kan Cek. Itu rame terus. Itu sama ini kan lagi ini jadi penjualannya online semua Cek. Kalau selama PSBB ini kami lebih menekankan online. Karena ada juga pelanggan-pelanggan kan yang kangen dengan minuman-minuman Unsilent. Jadi sebisa mungkin kita tetap melayani pembeli, pelanggan kita, customer kita dengan cara yang berbeda. Oke, pertanyaan berikutnya, apakah bisnis makanan masih menarik di kala PSBB saat ini? Bagaimana menurut Vina? Kalau misalnya PSBB ini, kalau saya rasa tambah menarik ya. Iya sih benar. Kalian pasti merasakan itu. Buka Instagram story, makanan. Buka buka YouTube, orang review makanan. Jadi kalau misalnya bisnis makanan tadi itu malah semakin PSBB semakin digemari. Mulai dari benar kan? Nah, jadi kita harus memanfaatkan nih. Oh ya orang lagi mau ini nih. Jadi Unsilent oh ya kita harus buat orang yang mau permintaan orang mau beli online. Oke, kita layani, kita buat Unsilent versi online. Mulai dari delivery makanannya ataupun minuman yang kita kemas secantik mungkin. Oh gitu. Jadi kalau misalnya mau order di Unsilent bisa nggak? Bisa dong. Bisa langsung buka Instagram unsilent.palembang, itu nanti ada nomor adminnya. Mereka yang balas. Kalau via apa namanya? Ojek online pasti ada. Jadi itu malah dapat diskon lagi. Iya, biasanya kan kalau dari via ojek online tuh banyak Lebih promo-promo iya, ya Cek. Nah, itu lebih oke sih kayaknya ya. Oke, kemudian pertanyaan ketiga langsung nggak apa ya? Saya ingin bertanya Cek, apakah tunggu sebentar ya. Oke, saya bertanya Cek, apakah awal buka mie charger Cece awalnya sepi atau langsung rame? Oh, kalau misalnya mie charger dulu kita benar bangun dari nol, jadi nggak langsung rame. Itu butuh waktu sekitar kurang lebih 1 tahun. 1 tahun, iya 1 tahun kurang lebih 1 tahun. Itu media promosinya benar-benar menjemput customer. Karena dulu kan nggak ada yang Nggak ada sosial kayak media. Instagram story mana ada belum ada. Belum ada. Sosialnya Belum, tahu, jadi ya. benar-benar kita
kita tuh 1 tahun merintis usaha itu sampai akhirnya dikenal tadi brand kita, karena kita kemana-mana pakai baju Charger, kita kemana-mana, oh ya yuk kalau apa teman bahas sedikit kita langsung kaitkan dengan Charger gitu, jadi otomatis oh ya orang penasaran nih, orang ingat dan penasaran kok Yovina sebut Charger terus gitu loh. Nah, jadi butuh waktu 1 tahun untuk bangun mie Charger jadi rame dan terkenal. Iya. Ya Cek, ada nggak tips untuk yang lagi nonton atau anak-anak MDP dari bisnis kulinernya biar usaha-usahanya tuh maju kayak gitu? Oh ya, kalau misalnya tips sih yang simpel itu kita harus tahu target pasar, itu yang pasti paling penting kan. Kamu mau jual kemana sih? Kamu mau jual ke siapa sih? Kayak gitu. Kalau misalnya kita sudah tahu, lalu kita memikirkan media promosi. Oh, aku mau promosi nih via Instagram aja. Oh, mau endorse siapa sih? Gitu. Terus misalnya, oh, aku mau promosi itu lewat bazar-bazar juga bisa. Jadi kita harus pikirin mau konsepnya itu mau lebih konsennya itu ke pasar mana, target pasar yang mana. Terus juga kayak Unsilent kan target pasarnya luas nih kayaknya, makanya Unsilent kan bukanya dari jam 8 pagi. Nah kalau mahasiswa mau nongkrong selagi nunggu apa jam kuliah kan, tenggang waktu kan sering lama kan. Nah Unsilent kan buka dari jam 8 sampai jam 12 malam, itu hari biasa di luar dari pandemi corona ini. Jadi kita buka dari jam 8, itu memang targetnya anak-anak yang mau nongkrong, ngerjain tugas itu bisa ke tempat kita, ataupun bapak-bapak ibu-ibu yang mau cari sarapan juga bisa ke tempat kita gitu. Karena lokasinya itu strategis ya, Iya, dekat benar, SMA, benar. dekat apa namanya kantor, Kantoran, jadi sesuai aja bukan kata Cece tadi, kalau misalnya untuk buka usaha itu harus perhatiin juga lingkungannya mungkin ya. betul. Oke, mungkin CCH bisa bacain untuk pertanyaan selanjutnya sih. Oh iya. Untuk pertanyaan selanjutnya, hai untuk kakak Yovina yang buka kafe Unsilent, bagi tipsnya dong bagaimana caranya agar pengunjung yang datang ke Unsilent itu bukan pengunjung yang sama. Gimana cara menarik pengunjung lain untuk datang ke Unsilent? Terima kasih. Nah itu tadi kalau misalnya buka bisnis itu berdasarkan kan banyak nih sekarang buka bisnis sejenis Unsilent kan, yang oh cuma ngandelin temen nih. Nah atau misalnya oh aku punya banyak teman terus aku mau buka usaha kuliner nih. Kalau misalnya dari segi pandangan Yovina itu kalau bisa kita nggak memanfaatkan banyak teman tadi yang dijadikan acuan utama gitu loh, tapi banyak teman tadi untuk acuan marketing kita. Oh, Ya nanti Iya, jadi secara nggak langsung kalau misalnya kita tuh jangan ngandel, karena teman juga bisa bosen kan nongkrong tempat kita terus itu nggak mungkin gitu. Makanya kalau misalnya kita mau pengunjung lain nih, kita harus benerin dulu di dalam kita, atau kita harus fokusin dulu mulai dari rasa, terus juga pelayanan, terus juga teknik kita marketing untuk menggait misalnya dengan diskon ataupun dengan promo. Nah jadi otomatis pelanggan sudah nyaman karena mereka sudah datang nih. Nah kita kan harus bikin mereka untuk mengulang datang kembali. Nah jadi kita harus membuat bagaimana caranya oh pelanggan tuh balik lagi, ya itu tadi rasa kita nggak boleh main-main, terus juga tempat juga mereka harus nyaman. Iya. Dan yang nongkrong itu kan yang paling penting itu sebenarnya tempat nyaman kan. Terus satu lagi pelayanan juga dari kita. Nah jadi kalau misalnya tips dan triknya itu pelayanan dari Unsilent sendiri itu kalau bisa kalian lihat itu friendly banget gitu loh, karena juga basicnya saya dengan karyawan itu tuh nggak ada batas istilahnya tuh oh lu bos nih gue bukan, oh bukan, enggak ada. Jadi sebisa mungkin kita harus berteman sama tim kita, karena yang mau nggak mau mereka yang harus terjun menghadapi customer langsung gitu loh. Jadi kalau misalnya customer kita udah nyaman dengan apa yang kita berikan, otomatis mereka bisa mempromosikan mungkin lebih bagus lagi, terus mereka juga bisa balik dan bawa teman lagi gitu. Jadi kita harus dari kitanya juga harus benar-benar memanage karyawan dengan tim kita dengan baik. Terus untuk usaha Yovina yang Unsilent ini bagaimana misalnya apakah ada evaluasi misalnya setiap bulan Yovina ada evaluasi misalnya dari segi kenyamanan karyawan
untuk evaluasi Unsilent sendiri, Unsilent kan kita sudah punya tim nih, oh ya ini tim marketing, oh ini tim barista, ini tim dapur. Jadi mereka setiap hari itu evaluasinya per divisi masing-masing pasti. Iya, jadi saya itu dapat laporan per hariannya, oh hari ini apa nih? Ini jadi kita bisa pikirin. Nah, untuk evaluasi per keseluruhan kita pasti adain itu 2 minggu sekali, paling lama 1 bulan sekali kalau nggak ada masalah gitu. Kalau misalnya untuk evaluasi itu harus pasti ada setiap hari per divisi, karena kita kan setiap hari kan kita melakukan kegiatan tuh pasti kita evaluasi setiap hari. Ada kayak kritik dan saran kayak gitu biasanya dari yang konsumen misalnya hari ini kejadian apa nih, oh ternyata hari ini lancar, oh tapi menurut si A bagian ini ada kurangnya nih, nah, kita perbaiki ke depannya. Oke, bagi teman-teman yang udah ikutin live kita, mau ngajuin pertanyaan bisa langsung ke menti.com, masukkan kode 544282. Oke, nanti kita akan buka sesi tanya selanjutnya ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ke Yovina. Oh ya, Unsilent juga mau buka cabang di Lampung. Oh iya, benar. Itu kapan sih? Itu harusnya itu bulan-bulan kemarin, tapi karena ada pandemi corona, jadi kita harus mundur gitu kan. Tapi alhamdulillah untuk tempat segala macam itu sudah siap, sudah ready. Oh jadi Unsilent akan buka cabangnya di Lampung. Jadi kalian yang di Lampung ya di sekitaran Antasari bolehlah. Boleh nanti mampir ke sana. Ada promo-promo nggak? Ya pastilah. Kan? Kalau Unsilent tuh nggak habis dari promo itu. Jadi rencananya dimundur sampai kapan? Kita lihat pandemi corona ini berakhir, karena kan kita harus juga sesuai dengan anjuran pemerintah dong. Kita harus mundur, kita harus ini, jadi biar kita kembali normal seperti biasa. Oh seperti itu, baru nanti ini ya launching ya. Launching dong. Ada pertanyaan lagi ya, saya bacain pertanyaan selanjutnya untuk Yovina. Untuk kakak, apakah kakak kepikiran untuk membuka cabang di seluruh Indonesia setelah pandemi ini selesai atau selama pandemi ini? Nah itu tadi yang dibilang kan, baru tadi. Jadi Unsilent sudah mau buka cabang di Lampung. Terus kemarin juga, kemarin juga kita pernah membukakan usaha itu di Jambi juga pernah, tapi bukan Unsilent. Jadi kita bantu, jadi kita bisa juga bantu manajemen, karena kan kita sudah punya manajemen dan ini dengan baik kan. Jadi misalnya, oh ada yang mau buka nih, mereka kan memanfaatkan, mereka punya lokasi sudah bagus kita lihat, terus mereka juga punya link yang bagus. Nah jadi kita bisa bantu, oh ya udah kita pakai tim manajemen dari Unsilent juga bisa gitu di Jatim kemarin. Cuman kalau yang untuk paling terdekat itu kita mau buka cabang di Lampung. Oke. Ya mungkin saya ini kan saya mau buka usaha di Lampung ya. Kenapa pilihnya di Lampung? Kenapa nggak di tempat lain? Benar. Jadi kalau misalnya kayak tadi saya bilang mau buka usaha, kita harus lihat juga pasar, terus kita harus lihat mau bukanya itu mau seriusnya di mana. Nah, kalau misalnya di Lampung, saya kenapa buka di Lampung? Karena saya tuh sudah riset nih, sudah jalan ya survei. Kalau misalnya di Lampung itu anak-anak mudanya mulai rame kayak di Palembang loh. Jadi sudah mulai rame, terus juga kebutuhan orang-orang Lampung juga Yovina lihat itu nggak jauh beda dengan orang Palembang, tapi untuk ukuran kafe seperti di Palembang itu masih masih minim. Terus juga di sana ada beberapa temen yang udah banyak tahu Unsilent kan, pada support, yuk buka di Unsilent, di Lampung gitu loh, kami mau main ke Palembang jauh gitu kan. Jadi ya udah nanti kita lihat lah misalnya. Nah kemarin udah di riset segala macam, udah fix, ternyata bagus nih gitu. Terus juga dapat lokasi yang strategis itu di sekitaran Jalan Antasari juga. Saya rasa cocok nih untuk pasar yang Unsilent mau ambil nih. Ya udah jadi dicoba buka di Lampung. Oke, tanya selanjutnya ya Vina ya. Tips dong Kak, bagaimana tips membuka usaha pertama kali untuk mahasiswa? Sudah terjawab kayaknya dari tadi. Tips-tipsnya itu yang pasti lihatlah, jangan lihat kesuksesan orang lain dulu. Jangan ikut-ikut. Boleh lihat kesuksesan orang lain, tapi itu jadi acuan, bukan jadi copying.
Jadi jangan mencontoh karena itu tadi apa orang tuh berbeda-beda. Oh mungkin kamu bisa jadiin dia untuk support, motivasi. Oh aku harus sukses kayak dia nih gitu loh. Tapi oh ya aku nih sukanya di mana nih, misalnya kayak sukanya di bagian bidang komputer nih. Oh kenapa nggak spesialis tekunin di bidang komputer, terus juga banyak kok peluang yang bisnis tentang IT nih, kayak misalnya pandemi ini online sayur tuh membludak ini loh kayak gitu-gitu kan bisa di. Terus strategi marketing setiap tahun apakah sama? Bisa sama misalnya tahun ini strateginya seperti ini, terus tahun depan kayaknya apakah sama, atau misalnya kayak tahun depan nggak bisa seperti ini lagi deh, kita harus atur lagi. Pasti itu itulah tantangan terbesar. Jadi kita harus marketing kita harus bagus untuk mempertahankan posisi. Iya, jadi kalau udah di tinggi gimana caranya biar tinggi ya? Benar. Jadi kalau misalnya oh ya gimana harus mempertahankan, karena lebih susah mempertahankan. Berapa tahun? Jadi kalau Yovina buka bidang bisnis ini 2012, berarti sudah 8 tahun. 8 tahun. Iya sudah mau lunas ya. Kalau kreditan sudah mau lunas 8 tahun. Jadi itu tadi kalau misalnya mau tetap stay, kita harus terus ikutin zaman juga. Oh ya, ini kayak zaman dulu kan di Charger kita harus jemput customernya benar-benar face to face. Kalau sekarang harus membuka mata di bidang online-an gitu. Harus promo. Benar, promo nggak selesai lagi promo. Oke, mungkin setahu saya nih ya, kalau di daerah Unsilent yang di Bukit itu kan itu banyak kafe-kafe lain ya, kafe-kafe lain. Nah itu gimana caranya Unsilent biar kelihatan lebih menonjol dibanding yang lain? Kalau bisa dibilang pelopor mungkin ya. Kalau di jalan itu benar-benar alhamdulillah Unsilent jadi bisa buka peluang juga lah ya untuk orang sekitar juga, misalnya sekitar itu juga lebih hidup gitu kan. Nah kalau untuk memang lebih banyak kafe sekarang jadi di deretan tempat bisnis kami. Alhamdulillah jadi pelopor. Kalau misalnya mau itu tadi yang Kevina bilang, kita harus punya sesuatu yang dari asalnya dulu nih gitu loh, yang bikin orang mau balik lagi gitu loh. Kalau misalnya mereka cuma sekali datang, oh gini toh Unsilent, nah itu kan bikin mereka nggak balik lagi dan nggak bisa Unsilent menonjol di mata yang lain gitu loh. Jadi trik dan tipsnya juga kita harus punya sesuatu yang kita tawarkan, keunikan sendiri lah istilahnya gitu. Iya, terus ada lagi nih yang tanya kayaknya banyak ya nanya ya. Bagaimana caranya owner Mi Charger meyakinkan ke pelanggan baru bahwa produk Anda layak untuk dicoba? Terima kasih, Syamsul H. Setiapari, Semarang. Dari Semarang. Jauh. Jadi bagaimana caranya? Kalau misalnya Yovina meyakinkan produk yang harus dicoba. Pertama kali meyakinkan teman sendiri, keluarga sendiri dulu. Yang pasti itu dulu. Karena support dari mereka lah. Oh cocok nih, layak nih, gitu kan. Oh ya udah, jangan peres tapi istilahnya. Tapi ya karena temen gak enak gitu, enggak. Jadi benar-benar yang dicoba itu memang keluarga sendiri terdekat. Terus oh ya boleh nih ini. Jadi dari moto, kalau zaman dulu di Charger itu dari mulut ke mulut, benar-benar pure dari mulut ke mulut. Oh ya kamu harus cobain nih di sini. Nah kalau misalnya mereka sudah tercicip 1 kali 2 kali dan mereka pas, mereka tahu dong rasa yang ditawarkan, terus juga fasilitas yang kita tawarkan. Oke, jadi udah pada absen belum ya? Jadi kita udah siapin formulir absensi, jangan lupa absen. Karena dari absen yang MDP Live ini akan ada door prize. Jadi door prize-nya untuk 2 orang plus 50.000. Kemudian ada juga dari absen. Iya, kita ada voucher dari absen untuk 10 orang deh. 10 orang ya? Ada berapa pilih ya? Jadi nanti dari si online, absensi online, 10 orang pemenang untuk dapat voucher Unsilent. Oke. Lumayan nih buat kalian yang mau nongkrong kan. Iya. Dapat pulsa gratis, dapat voucher juga dari Unsilent. Udah dapat voucher diskon dari Unsilent. Oke. Ini moderator dikasih juga nggak? Pendek bacaannya ya. Oke. Jadi
mungkin akan membuka absensinya ya. Kita akan mendata absensinya tunggu sebentar. Aduh, jadi ingat kuliah, absensi. Oh iya, absensi. Apalagi di MDP kan online, harus hadir. Jadi MDP kalau untuk absensinya Pakai KTM Flash ya? Pakai KTM Flash Sekarang ya? Iya, kalau dulu belum ya sih. Belum, kami masih dosen yang klik absensinya. oh iya betul. Tapi sudah pakai Tapi sudah aplikasi ya. jadi nggak bisa bohong. Harus hadir. Oke, jadi selama Yovina kuliah di MDP itu Mata kuliah yang paling disenangi itu apa saya kalau misalnya di jurusan akuntansi atau apa gitu, lebih ke bisnis atau hitung-hitungan kayak gitu? Kalau Yovina lebih senang hitung ya. Hitung ya. Terus kemarin juga ambil perpajakan. aja. Perpajakan itu agak serius ya. Orang perpajakan. Jadi disipliner. Iya, jadi perpajakan jadi dulu. Jadi kalau misalnya kalau mata kuliah favorit, kalau zaman dulu nggak ada mata kuliah favorit. Kenapa? Karena anak kuliah nggak suka kuliah. Kalau sekarang baru menyesal. Baru berasa tuh. Oh iya. Baru berasa. Oh iya, ternyata ilmu ini kepake loh gitu. Oh ternyata yang diajarin dosen kemarin, oh ini loh implementasinya gitu. Jadi banyak banget kok kalau dibilang pelajaran tuh pasti berguna semua. Apalagi kalau sekarang terjun langsung ke dunia yang berhubungan nih, karena kan kebetulan berhubungan lah ilmu ekonomi dengan penerapannya di bisnis ini sangat benar-benar Kuat ya deh. Oke, mungkin kita mau ingetin lagi kalau PMP di MDP itu penerimaan mahasiswa barunya kita sudah buka di jalur tanpa tes. Jadi syaratnya itu mudah. Kalian tinggal bawa biaya formulir pendaftaran Rp400.000. Terus nanti tinggal fotokopi rapot yang kelas 10 sama 11-nya semester 1 dan 2 dilegalisir. Dan untuk jalur tanpa tes kita ada beasiswa hingga 100%. Jadi kalian pasti bisa kuliah. Nah, untuk beasiswanya ini dilihat dari hasil rapot kalian, nilai matematika, bahasa Indonesia, sama bahasa Inggris. Jadi kalau nilai ketiga mata pelajaran itu di atas 85, itu beasiswanya 100%, jadi nggak bayar sama sekali untuk pembangunannya. Gitu. Oke. Untuk zaman Cece mungkin di awal perkuliahan mungkin belum ada ya untuk beasiswanya, cuma pas di semester 2 MDP itu selalu menyediakan beasiswa buat kalian yang berprestasi. Nanti ada beasiswa lainnya gitu. Nah, contohnya si Yovina ini kemarin pernah dapat beasiswa yang jalur prestasi ya, saya udah dapat disalurin untuk pengembangan usaha dan lain-lain. Itu banyak manfaatnya. Iya, jadi MDP selain mengedukasi tentang perkuliahan juga membantu kalian seperti yang Yovina ini ya, Yovina kemarin ya. Jadi kalau misalnya ada kegiatan segala macam, kalian boleh ikutin dan kemudian dapatkan beasiswa dari kegiatan tersebut. Bisa jadi juga peluang usaha untuk kalian buka bisnis seperti itu ya. Oke, itu jalur tanpa tes kita tutupnya 13 Juni. Jadi mungkin tidak lama lagi. Kalau kalian mau daftar, boleh daftar sekarang. Seperti itu ya. Daftarnya itu kalian bisa daftar online juga. Nanti bisa buka di webnya www.mdpac.id. Atau kalian bisa lihat juga di Instagram @mdpkampus. Di situ kalian bisa cek semua untuk info-info tentang MDP. Cece mungkin ada follow juga ya Instagram MDP kamu. Oh iya. Mungkin kita akan mulai untuk pengundiannya ya. Ini untuk dapat pulsa yang 50.000 ya untuk satu orang dulu ya. Wah, banyak ternyata ya pemirsa. Ini dari yang absen menurut saya. Mungkin mereka tertarik karena pengen tahu bisnisnya Cece atau bisa juga mulai Ya, oke. Jeng 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 jeng. Rame ya. Oke, Putra Arif RH@gmail.com ya. Jadi Putra dalam 1 menit komen di YouTube atau Instagram. Boleh komen di YouTube ataupun di Instagram. Kalau 1 menit. dalam 1 menit Putra silakan komen di YouTube atau Instagram bahwa jadi lebih dari 1 menit kita anggap hangus ya. Oke. Boleh diulang lagi sih, Putra Arif RH@gmail.com. Oke, jadi selamat buat Putra. Nanti untuk Putra bisa komen di Instagram atau di YouTube MDP ya.
Kalau misalnya lewat dari 1 menit itu nanti Kita undi harganya ulang ya. ulang ya. Ayo Putra, kamu bisa. Pulsa 50.000. Iya. Mungkin kita akan mulai undi yang kedua ya. Oke, udah di komen. Sudah. Sudah ya. Oke, Putra udah komen ya di YouTube MDP Kampus. Oke. Selanjutnya untuk undian yang kedua, ini masih yang pulsa 50.000 ya. Oke. Ini akan dapat voucher, 1 voucher dari Ceyovina. Mungkin Dari Ceyovina Ansalan ya. bisa lihat. Oke, mulai. Jeng. Oke, dari Wernanda.patricia16 mahasiswa MDP. Boleh. Oke, untuk Werlanda tadi bisa komen juga di Instagram MDP atau bisa di YouTube juga untuk dapetin voucher Unsilent dari Ceyovina. Oke, nanti kalian bisa add unsilent.palembang, terus bisa langsung DM ya. Ini syaratnya ya, syarat untuk dapetin vouchernya. Iya. Nanti kalian bisa yang dapat ini bisa follow Instagramnya unsilent.palembang. Itu nanti langsung screenshot aja email kalian terus kirim ke DM. Mungkin bisa Oke, juga lagi? follow Instagram Cece. Oke, bawa nama unsilent dulu ujung-ujungnya. Oke, udah komen. Berikutnya. Oke, 3, 2, 1. Jeng. Salam ya. Oke, yang kedua voucher unsilent teddyardiansa@gmail.com. teddyardiansa@gmail.com. Teddy. Ya, untuk Teddy silakan yang kayak yang sebelumnya boleh komen dan komen di Instagram dan YouTube MDP ya. Dan bisa follow juga Instagram Unsilent dan DM untuk vouchernya. Iya. Oke. Udah Teddy. Oke, Selanjutnya lanjut. mulai lagi. Jadi kita hapus dulu. 3, 2, 1. Ini aku kasih 2 voucher ya buat yang ini ya. Iya. Oh, yang ini untuk dua voucher Iya, ya, 2 Cek, ya? voucher ya. Herman.sidik sodik28@gmail.com dapat 2 voucher dari Unsilent. Herman Sodik dapat 2 voucher ya, 2 voucher. Yang lainnya tadi dari Semarang. Ini Semarang ya? Oh, yang tadi. Oh, ini yang dari Oh, Semarang tadi dari ya. Semarang. Bisa dikasih sama temennya yang di Palembang. Tenang aja. Atau pas lagi main ke Palembang juga boleh, nggak ada limit waktu, tenang Wah. saja. Ya biasanya nih kalau voucher ada limit waktu. Oh, Ini nggak ada. Unsilent nggak ada. Karena ordernya sendiri. Jadi untuk voucher Ansel udah 4 ya. Oke. Udah 4 ya. Jadi tinggal 6 lagi. 6 lagi. Oke, mungkin mau dua-dua lagi Cek atau gimana? Oh ya boleh. Oke, Boleh dua boleh. lagi ya untuk 2 voucher ya. Untuk Herman Sodik boleh komen? Ada ya? Ada ya. Kita lanjut lagi yang kedua, yang ke-6. 3, 2, 1. Oke. Nah. Ini kayaknya mahasiswa MDP nih, Cek. Iya ya. Ya, Kenal ya. Ya. Oke, jadi selamat buat Tingkilia Vinatia mahasiswa MDP dan ACID. Kamu dapat 2 voucher dari Unsilent. Silakan follow Instagram Unsilent dan komen nanti. Atau bisa follow Instagram CC-nya. Tinggilia Vinatia. Tinggilia Vinatia ya. Oke, jadi udah 2, 4, 6 ya? Iya. Udah 6 voucher ya, 6 voucher. Tinggal sisa 2 pemenang lagi untuk 4 voucher ya. Jadi 2-2 lagi ya. Iya. Tinggilia. Kita tunggu Tinggilia komen. Silakan. Ayo Tinggilia, kamu bisa. Tingkilia. Ini baru. Oke. Oke, Sudah. Tinggilia udah ya. Oke, lanjut lagi. 3, 2, 1. Ini kelihatan nggak sih? Scroll di. Kelihatan ya? Oh, Mentari. Oh, Mentari. SP Rianti ya. Itu namanya. Mentari SPRYNT5 @gmail.com. Oke. Mentari. Ini dapat
tertarik boleh follow Instagram Unsilent. Unsilent. Dan 2 voucher terakhir. Ayo Mentari komen. Apakah kamu melihat kita hari ini? Ini dari luar ya mungkin ya, gmail.com. Ayo Mentari, kamu bisa. Udah komen belum? Belum, ya? hampir 1 menit Mentari. Sayang lo voucher, 2 voucher ya Ce ya. Oke, kalau misalnya lewat, ini nanti kita undi ulang kalau misalnya nggak ada yang namanya Mentari untuk komen di Instagram atau di apa namanya YouTube FBP. Oke, untuk Mentari Oh, hangus tidak. Aduh, sayang banget Sekali ya, Mentari. jadi kita undi 2 lagi ya, 2 lagi pemenang ya untuk dapat Oke. 2 voucher Boleh. masing-masing. 3, 2, 1. Jeng 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 jeng. 03 Andre Setiawan, mahasiswa MDP. Oke. Andre Setiawan boleh komen lagi ya. Ini waktunya cuma 1 menit. Undian cepet-cepet. Oke. Andre Apakah udah ada Andre? Setiawan. Oke, sudah Ada ya. Terakhir Terakhir untuk dapat 2 voucher lagi. Jadi, oke. 3, 2, 1. Ini yang yang ikut banyak loh Cik. Yang Iya, gitu banyak. banyak Iya. ya. Wih. Rajin-rajin semua ternyata. Felix Anthony 1999 mahasiswa dan MDP Aset ID. Oke, terakhir Felix Anthony Yeay, 99. Yang paling pemenang untuk Unsilent diulangi lagi ya. Syaratnya harus follow Instagram Instagram Unsilent. Unsilent.palembang, kemudian DM aja screenshot email ya, Screenshot emailnya terus kirim ke DM Unsilent. Untuk yang dapat voucher pulsa juga nanti bisa langsung hubungi apa namanya di kampus MDP, bisa di DM Instagram atau bisa juga lewat WA kampus MDP. Iya. Oke, pulsa untuk satu lagi pulsa untuk Tinggal download aja SMP. Iya. Satu lagi. Satu lagi. Felix. Oke. Felix. Felix Anthony, nggak ada orangnya. Oke, kita close ya. Berarti ulang lagi nih Cek untuk Ulang lagi, vouchernya. ulang lagi ya. Udah ada ya. Oke. Felix ini ya. Langsung jadi hobi detik-detik terakhir. Oke, Felix dapat ya. Oke. Terakhir yang voucher pulsa. Oke, 3, 2, 1. Jeng 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 jeng. Yovina titip Dinda 808 kayak nama brand ya Cek. Dinda88@gmail.com. Ini dapat ini ya pulsa ya. Pulsa 50.000. Syaratnya nanti tinggal follow Instagram MDP kampus ya. Nanti bisa DM aja untuk emailnya. Bilang aja yang tadi udah pernah. Oke, Dinda silakan komen di Ayo Dinda. Instagram atau Oke, tunggu 1 menit ya. Mungkin ini kan banyak juga nih yang nonton dari luar, dari Semarang contohnya tadi ya Cek, Surabaya, dari Surabaya. Surabaya dan lain-lain. Mungkin kalian yang belum kenal dengan kampus MDP, kita itu punya 3 institusi. Yang pertama ada STEMIK MDP atau komputer S1-nya, ada yang AMIK MDP yang komputer D3 dan STI MDP yang ekonomi S1. Nah, contoh yang ekonomi S1 itu ada Ceyovina tadi. Oke. Nah, untuk program studinya ada 5. Yang pertama ada teknik informatika dan sistem informasi. Ini untuk komputer S1. Kalau untuk komputer D3-nya ada manajemen informatika dan untuk ekonominya ada akuntansi dan manajemen. Jadi nanti kalian kalau misalnya pengen daftar sesuai jurusan, itu kalian bisa klik di web kita di www.mdpac.id. Oke, kayaknya sampai sini aja dulu ya kita. Makasih ya Vina ya. Oke, ya mungkin Oke,
Oke, yang tadi terakhir pulsa, Dinda. Oke, sudah dapat ya. Jadi udah Udah semua ya Cek tadi yang dapatnya ya. Udah dicatat juga nih sama Iya. omnya, jadi jangan sampai kalian gak DM rugi kalau nggak. Oke, mungkin terima kasih banyak buat Sama-sama. Yovina ya, Cek luangin Yovina waktu yang sudah ya. luangin waktu buat kita untuk ngobrol dan bagi tips buat kalian semua. Oke, mungkin nanti Cek Yovina kita pamit untuk yang webinar selanjutnya. Nanti jangan lupa saksikan, mungkin sudah lebaran ya. Setelah lebaran nanti akan ada webinar lagi Iya. lainnya, baik itu yang ngobrol alumni ataupun yang lain. Sukses Yovina kali ini. Oke, Iya.